Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, CGP Angkatan 10. Dalam kegiatan ini diizinkan saya memberikan jawaban. Yang pertama, bagaimana cara memahami cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, serta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai hidup manusia, dan mengapa demikian. Cara kerja otak manusia secara sederhana dapat dibagi menjadi dua sistem kerja, yaitu lambat dan cepat. Sistem lambat merupakan sistem yang kinerjanya berdasarkan otak luhur atau primata. Biasanya untuk sistem lambat dipergunakan oleh manusia untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya lebih kompleks dan mendetail. Sedangkan untuk sistem lambat, kinerja ditopang oleh otak reptil dan mamalia. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, termasuk makan, minum, pakaian, istirahat, keamanan dan kesehatan dengan cara makan, minum, olahraga, dan memberikan perlindungan. Kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, dan ketiga, kebutuhan akan pengakuan terhadap kemampuan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan, dan kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara, tumbuh kembang anak dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama yaitu usia wiraga 0 sampai 8 tahun. Wiraga dapat disebut sebagai tahap tumbuh kembang awal di mana seorang anak memiliki perkembangan pesat dari segi jasmani dan indera. Di tahap ini yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mendampingi dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam mengeksplorasi dunianya melalui permainan dan cara lainnya. Kedua, wiraga wirama usia 8-17 tahun. Maka selain melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan jasmani dan indera yang belum usai, pendidik juga fokus dalam menuntun proses berpikir agar anak mereka semakin selaras atau seirama dengan sesamanya dan lingkungannya. Lalu pada kegiatan wirama usia 17-24 tahun, memasuki tahap wirama, anak akan berkembang dari sisi pikiran. Oleh sebab itu, di tahap ini guru sangat tepat memberikan tuntunan. Tujuannya supaya perkembangan berpikir yang dimiliki oleh anak akan lebih dapat terarah dengan baik, sehingga selaras dengan norma di masyarakat. Terakhir, yaitu anak memiliki kepekaan dalam hal emosi selain perkembangan pikirannya, sehingga guru bisa memberikan tantangan atau tuntunan yang sifatnya pengelolaan diri dari penggalian potensi. Lalu apa pengaruhnya? Tumbuh kembang anak yang dimiliki dampak yang signifikan pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Selama tahap-tahap perkembangan, individu mulai mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, hubungan dengan orang, dan dunia sekitarnya. Dan ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Untuk usia wiraga di tahap ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah mendampingi dan memfasilitasi anak untuk aktif dalam mengeksplorasi dunianya melalui permainan atau cara lainnya, sehingga anak sedikit banyak dapat mengenal tentang nilai luhur yang terdapat pada permainan tersebut. Sedangkan pada usia wiraga, wirama, guru menuntun pembiasaan pada siswa tentang mengapa harus melakukan pembiasaan yang baik. Apa alasan yang mendasar bahwa kita harus melakukan kebiasaan yang baik. Dan pada tahap wirama, guru menuntun dalam pengelolaan emosi yang seirama dengan tuntutan masyarakat untuk menggali potensi diri. Semua kegiatan tersebut oleh guru dengan metode sistem Among dan kasih sayang agar hasil produk dari pembelajaran tersebut menjadi hasil yang bijaksana dan memiliki aspek nilai kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Bapak Ibu guru, nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak dan mengapa demikian? Nilai yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Karena dengan nilai tersebut dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan sesuai dengan visi dari misi guru penggerak. Manakah dari nilai guru penggerak yang dikuatkan setelah memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik? Menurut saya yang dikuatkan adalah nilai berpihak pada murid. Karena kenapa? Segala kegiatan yang dilakukan tentunya akan selalu berkaitan dengan murid. Murid dari mendata kebutuhan belajar siswa hingga semua aktivitas belajar akan melibatkan murid. Hal ini tentunya sebuah pilihan yang mendasar bagi seorang pendidik ketika dengan sadar mengutamakan keberpihakannya pada murid. Tentunya seorang guru akan mendesain pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Seorang guru tentunya memiliki harapan yang sama, yaitu ingin melihat semua siswa dapat berkembang menjadi lebih baik
ingin melihat semua siswa memiliki kompetensi yang diharapkan, ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk semua siswanya. Semua hal tersebut merupakan bagian dari beberapa motivasi intrinsik yang dimiliki oleh guru. Tindakan spesifik apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan diri untuk memberdayakan murid dalam memilih jalan kodratnya, sekaligus menguatkan tumbuhnya motivasi intrinsik mereka dalam mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Pada dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, tindakan yang diambil oleh guru dapat menguatkan diri, yaitu dalam berupa menjelaskan pada siswa apel pagi atau membuat bacaan dinding terkait berakhlak kepada Tuhan, semesta alam, sesama, dan tentunya dorongan untuk saling menghargai, peduli, empati, dan simpati merupakan bagian dari motivasi intrinsik semua siswa. Lalu pada dimensi gotong royong, mengadakan kerja bakti bersama membersihkan ruangan kelas atau membersihkan sekolah dari sampah dan menguatkan kepedulian bersama. Pada dimensi mandiri, memberikan pemahaman tentang manfaat terkait dengan kemandirian pada hal yang bisa dilakukan sendiri. Pada dimensi berkreasi, guru memberikan pembelajaran praktik. Dengan pembelajaran praktik, siswa akan terlihat berkreasi dan memberikan ide-ide baru dalam pembelajarannya. Pada dimensi bernalar kritis, guru memberikan pembelajaran terkait dengan TIK. Pada dimensi berkebinekaan global, guru memberikan pemahaman terkait dengan segala budaya, adat istiadat, bahasa yang dikaitkan dengan sekeliling lingkungan sekolahnya. Dengan begitu, siswa akan memiliki pemahaman bahwa kita semua berbeda, tetapi memiliki satu persamaan visi, yaitu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Apa kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan? Dengan memahami secara baik tentang diagram identitas gunung es, dapat memahami lebih jauh tentang karakter peserta didik, karena selama ini kita memahami karakter peserta didik yang hanya dapat diamati oleh mata. Ternyata ada bagian besar dari diri siswa di mana guru harus lebih memberikan perhatiannya, di mana bagian tersebut tidak dapat teramati oleh guru, dan bagian tersebut merupakan identitas dari peserta didik yang terdiri dari nilai-nilai, pola pikir, dan kepercayaan. Bagian tersebut merupakan kondisi lingkungan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus sehingga akan menampilkan karakter yang dapat diamati oleh mata. Sedangkan untuk bagian yang tidak dapat diamati, perlu pengkondisian dan pembiasan yang baik melalui jalan keteladanan dan sistem aturan yang harus dipatuhi yang dilakukan secara konsisten, agar nilai pola pikir dan kepercayaan terus meningkat pada diri seseorang. Salah satu pembiasaan dan pengkondisian yang bisa diterapkan pada siswa di lingkungan sekolah diantaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan terima kasih kepada sesama, senyum sapa terhadap guru dan rekan, membaca narasi secara mandiri, membentuk topik kebersihan kelas, peduli terhadap kebersihan dan kebersamaan, belajar dengan berbasis pada pembelajaran TIK. Apa konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es pada peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, konsekuensi logisnya adalah guru melakukan waktu lebih banyak dalam memahami kondisi alam, seluruh peserta didik sebagai kodrat alam, dan menciptakan pembelajaran yang berdiferensi sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Guru harus menjadi teladan positif bagi semua siswa, karena untuk menebalkan nilai-nilai pola pikir dan kepercayaan positif yang dibangun oleh kesadaran siswa tersebut. 3. Guru juga harus meningkatkan kemampuan kompetensi terkait dengan transformasi pembelajaran, yaitu sesuai dengan zaman, karena agar siswa dapat melihat bahwa guru mampu dalam tersebut, dan dengan kompetensinya itu, guru dapat memberikan arahan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan zamannya melalui kompetensi yang dimilikinya. Demikian eksplorasi konsep, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi penilaian yang pertimbangan penilaian oleh Bapak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.